Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Zulfikar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya, yang mana saya mengambil penelitian dengan judul Problematika Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI Muhammadiyah 2 Banjar Trata Temanggung. Nah, kemudian masuk ke bab awal, yaitu bab 1, pendahuluan, yang mana pada latar belakang ini pendidikan, yang mana kita ketahui pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Karakter, perilaku, wawasan, dan hal lainnya tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Nah, memang kita sadari bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari keseharian kita, khususnya untuk anak-anak kita. Mungkin mulai dari anak usia dini masuk PAUD, bahkan sampai kuliah S3 pun, bahkan sampai tua pun tetap yang namanya pendidikan itu butuh. Ya, maka dari itu kenapa pendidikan itu dikatakan penting, bahwasanya pendidikan itu memberikan kita wawasan, memberikan kita ilmu, memberikan kita banyak hal tentang bagaimana kita belajar tentang kehidupan. Nah, kemudian pada Maret lalu tahun 2020 ya, virus corona masuk ke Indonesia, yang mana virus tersebut datang dari Cina ya pada tahun 2019. Menurut informasi itu bahwa virus corona tersebut datang berdasarkan karena entah itu di pasar ya, berpenjualan hewan ya, entah itu hewan laut dan lainnya, maka dikatakan di situ banyak yang mengatakan di web, di website maupun di akun-akun lainnya, itu mengatakan bahwa virus itu muncul dari pasar tersebut. Nah, maka virus corona ini menjadi pandemi virus, ya, yang mana pandemi virus itu merupakan virus yang dapat menular, ya, entah itu manusia ke manusia, bahkan menjalar luas ya sampai ke negara-negara lain, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, maka akibat virus corona tersebut, pemerintah memberikan aturan ya, aturan untuk social distancing, terus work from home, kemudian intinya banyak memberikan dampak, nah itu dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, maupun hal yang lainnya. Maka pendidikan pun di sini juga ikut dampak terkena virus corona tersebut. Maka untuk semua sekolah ya, ataupun kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan persekolahan itu ditiadakan di sekolah dan diganti dengan sistem daring ataupun dalam jaringan, yang mana dalam jaringan tersebut siswa-siswa belajar dari rumah sendiri menggunakan dan memanfaatkan media internet, ya, entah itu WA, Zoom, maupun hal yang lainnya. Nah, kemudian MI Muhammadiyah 2 Banjar merupakan MI yang terletak di Desa Bonjor, Kecamatan Tretek, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu sekolah yang ikut serta ya dalam aturan pemerintah untuk ikut PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Maka dalam hal ini guru maupun murid maupun kepala sekolah, komite ya, maupun keluarga besar sekolah turut ikut serta untuk tertib terhadap aturan pemerintah tersebut. Kemudian problematikanya pada pembelajaran daring ini, bahwasanya yang pertama, MI Muhammadiyah 2 Banjar itu terletak di sebuah pegunungan di lereng Perahu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal pun susah untuk diakses. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin kita ketahui bersama dan kebanyakan orang pegunungan itu tidak terlalu melek akan teknologi. Maka itu juga menjadi problematika yang kedua. Karena apa? Karena pembelajaran daring ini harus harus tetap stay di internet, ya, entah itu Zoom, intinya yang berkaitan dengan teknologi
internet. Maka dari itu pada latar belakang ini penulis atau peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana problematika yang dialami saat pembelajaran daring pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Muhammadiyah Bonjor, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Kemudian rumusan masalah yang akan saya teliti, yang pertama bagaimana proses pembelajaran daring pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap siswa di MI Muhammadiyah 2 Bonjor, Kabupaten Temanggung. Mungkin berbeda ya ketika pembelajaran biasa di kelas tatap muka ya, antara guru dengan murid, tapi karena pandemi itu mungkin beda. Maka dari di sini saya cantumkan ke rumusan masalah bagaimana proses pembelajaran daring tersebut, apakah intensif atau tidak. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak pandemi COVID terhadap problematika proses pembelajaran daring mata pelajaran akidah akhlak di MI Muhammadiyah 2 Banjar, Kabupaten Temanggung. Nah, apa yang saya katakan di awal tadi bahwa memang dampak pandemi itu sangat besar, khususnya di sektor pendidikan. Nah, maka pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Muhammadiyah ini, ketika ada pandemi, nah itu bagaimana dampaknya? Maka di sini saya masukkan ke rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat pada proses pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak terhadap peserta didik di MI Muhammadiyah 2 Banjar, Kabupaten Temanggung. Nah, juga seperti yang saya katakan di awal tadi, tentu ada pendukung dan penghambat. Nah, misal pendukung sendiri yaitu dari guru ataupun dari pemerintahan desa, bagaimana memfasilitasi entah itu guru maupun anak-anak, entah itu dari Kemdikbud, itu merupakan pendukung. Tapi ada juga penghambat, yang saya tadi katakan bahwa sinyal susah maupun guru maupun muridnya tidak terlalu paham, tidak terlalu melek akan teknologi, yang mana padahal pembelajaran daring ini harus bersangkutan dengan teknologi internet itu sendiri. Itu rumusan masalah yang saya cantumkan ya. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, yang pertama, pandemi merupakan suatu keadaan atau tempat di mana masalah yang terjadi pada kesehatan dengan frekuensinya dalam waktu yang begitu cepat memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat maksimum, serta penularannya telah mencapai kapasitas di suatu wilayah yang sangat luas dan cepat. Mungkin kalau di zaman dulu ya pernah ada virus taun ya namanya, maka dari hal itu mungkin pada zaman sekarang terulang lagi ya pandemi itu yang dinamakan dengan pandemi virus. Dan virus corona yang termasuk pandemi global tentu menimbulkan kekhawatiran oleh masyarakat yang berada di lapisan dunia. COVID dengan penularan yang sangat cepat membuat masyarakat untuk terus waspada dan penuh kesiapan untuk mengatasi wabah ini. Nah, baik itu masyarakat maupun pemerintah tentu sangat berpartisipasi dalam penanggulangan COVID ini, ya, dalam memutus rantai virus. Ya, mungkin mulai dari pedagang, ya, dari yang dulunya aktif berdagang di pasar dan sebagainya itu mulai dikurangi. Kegiatan-kegiatan sosial lainnya, entah itu konser musik, bahkan sampai pengajian pun mungkin ditiadakan. Bahkan ketika ibadah pun itu diminimalisir. Maka memang benar ketika masyarakat maupun pemerintah turut ikut berpartisipasi dalam menanggulangi COVID ini. Nah, pemerintah sendiri sudah memberikan banyak aturan, ya, telah memberikan banyak ketetapan bahwa aturan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar dengan aturan di rumah saja. Nah, maka dari itu tentu pemerintah harus siap memasok tentunya bahan pokok ya, karena apa? Karena tentunya ketika orang-orang tidak bisa keluar dari rumah, berarti orang-orang tidak bisa kerja, yang mana itu berdampak pada ekonomi pada keluarga masing-masing. Maka dari itu pemerintah harus siap dan harus waspada untuk tetap mengadakan pasokan kebutuhan pokok, khususnya makanan keseharian. Kemudian bahwa COVID ini dalam pandangan Islam menilik pada Quran surat At-Taubah ya, ayat 51 yang artinya katakanlah tidak ada
tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Nah, maka untuk seorang muslim, ya muslim dan muslimah dalam menanggapi ya dalam menyikapi kasus COVID ini bahwa memang ini merupakan ujian dari Allah. Ini merupakan ketentuan dan takdir dari Allah. Nah, bagaimana kita ikhtiarnya? Dengan kita ikhtiar, kita nurut sama aturan pemerintah, itu bentuk ikhtiar kita. Di lain itu, kita juga harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa agar COVID ini agar cepat-cepat ya cepat-cepat hilang lah. Itu kajian dari yang mana pada tahap awal ini menerangkan tentang pandemi maupun virus corona. Kemudian jaring sendiri merupakan akronim dalam jaringan yang bermakna saling bertukar informasi dengan media yang terhubung via jaringan internet melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran online dinilai menjadi alternatif yang saling memungkinkan saat ini untuk keberlangsungan pembelajaran dengan tetap menjaga jarak demi mencegah penyebaran virus corona dan mematuhi aturan untuk tidak berkumpul di satu tempat. Nah, sektor pendidikan dalam menyikapi virus corona ini tentu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu di rumah masing-masing dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Meet maupun yang lainnya, maupun platform web ya, terus internet aplikasi internet sekolah dan sebagainya, itu sebagai fasilitas yang ada ya untuk memfasilitasi pembelajaran daring ini. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimana temuan-temuannya tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan lebih menggunakan teori yang jelas dan luas serta fakta-fakta yang terjadi. Nah, peneliti dalam proposal ini, dalam skripsi ini menggunakan teori kualitatif, yang mana ini lebih ke mungkin wawancara dan terjun langsung ke sekolah. Kita menemui guru-guru di sana, kita menemui murid-murid di sana, bahkan menemui orang-orang tua yang untuk kita wawancara, untuk kita diminta data bagaimana relevannya dengan problematika pembelajaran akhlak ketika di rumah ya, ketika daring ya di MI Muhammadiyah 2 Banjar itu sendiri. Nah, artinya penelitian kualitatif ini tidak menggunakan data, tidak menggunakan hitung-hitungan, tapi memanfaatkan data langsung dari wawancara itu sendiri. Kemudian lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di MI Muhammadiyah 2 Banjar, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Objek penelitian adalah apa yang akan menjadi titik perhatian dari peneliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam pada bidang mata pelajaran akhlak, peserta didik mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan kepala sekolah di MI Muhammadiyah 2 Banjar. Nah, itu ya tentunya ketika penelitian ini saya ajukan, skripsi ini saya ajukan, tentunya objek yang harus saya wawancara itu harus sesuai. Yang pertama yaitu guru PA itu sendiri, itu yang fokus pada mata pembelajaran akidah akhlak ya, sesuai judul saya. Kemudian peserta didik atau siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kepala sekolah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan dari seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini bisa lanjut sampai selesai ya, dan mendapat gelar sarjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.